karena ini produknya masih aneh gitu kan, unik dan aneh gitu, jadi orang-orang pasti bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih lumpia beef gitu. Makanya di sini kita gencar-gencar edukasi soal produk. Kalau lumpia beef itu ini loh gitu. Kita lumpia dalamnya daging, ada daging sapi, daging ayam, bahkan yang ciri khas dari lumpia beef Juragan itu kita punya lumpia beef coco banana gitu. Tapi kalau soal produk, kami sih percaya diri kalau emang produk ini orang-orang masih responnya bagus gitu. Bahkan ada yang kemarin baru beli, sekarang udah repeat order lagi. Jadi dari sana saya nyimpulin kalau emang produk ini alhamdulillah diterima baik. Yang saya lihat nih, orang ketika lewat itu dengan kita desain gerobak seperti ini tentu langsung narik perhatian, tapi bukan berarti langsung beli juga. Jadi kadang sekali lewat narik perhatian, dia ngeliat oh iya, mungkin lewat kedua kali, mungkin ketiga kali dia bakal beli gitu. Menurut saya ini bisnis yang bisa dibuka sama orang-orang dengan gaji UMR kayak saya gitu. Jadi nggak harus kayak orang yang penghasilannya gede atau orang yang mungkin anak orang kaya dan segala macam. Menurut saya aja yang gaji UMR itu bisa gitu, bisa ngediriin bisnis ini. Saya asal mungkin ada kemauan dan juga ya manajemen keuangan yang baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi, orang asli Bandara Sawetan. Kebetulan saya sama teman saya ini owner dari Lumpia Beef Juragan. Lokasinya di seberang Gapura SMP 1 Cilimus, di Desa Cilimus tentunya. Sebenarnya lumpia beef ini kita nemunya dari TikTok awalnya. Jadi kita nemu ada makanan viral, waktu itu jajanan viral itu baru ada di kota Semarang, di Jawa gitu. Dan emang belum ada sama sekali di Kuningan. Jadi saya sama teman saya tertarik buat kayak gimana sih caranya supaya lumpia beef ini ada di kota Kuningan. Jadi kita riset semuanya. Kebetulan teman saya awalnya itu riset, nemuin resepnya, nemuin bahan yang bisa kita adaptasi di sini. Sampai sekarang kebentuklah cabang kedua lumpia beef di Cilimus. Kalau yang pertama kebetulan tahun kemarin 2022 di bulan Agustusan itu udah jalan hampir 6 bulan lebih. Dan alhamdulillah produk benar-benar diterima di Kadung Gede. Jadi penjualannya alhamdulillah laku terus, makanya sekarang ngincer di daerah Cilimus dan sekitarnya. Pastinya awal-awal karena ini produknya masih aneh gitu kan, unik dan aneh gitu, jadi orang-orang pasti bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih lumpia beef gitu. Makanya di sini kita gencar-gencar edukasi soal produk. Kalau lumpia beef itu ini loh gitu. Kita lumpia dalamnya daging, ada daging sapi, daging ayam, bahkan yang ciri khas dari lumpia beef Juragan itu kita punya lumpia beef coco banana gitu. Jadi pisang coklat. Jadi nggak cuma yang asin aja, kita ada menu manis juga. Sempet ngerasain nggak yang namanya jualan tuh sepi dulu gitu? Pasti. Kalau yang namanya jualan kita nggak bisa stabil gitu aja. Kadang ada pas rame kita, ada pas sepi. Ya kebetulan kalau sepi mungkin faktor utamanya karena cuaca juga ngaruh. Kita kalau cuacanya hujan terus menerus, kadang orang-orang juga lebih memilih untuk di rumah. Jadi memang nggak ada traffic, nggak ada orang yang lewat, ya kadang sepi juga, itu ngaruh. Tapi kalau soal produk, kami sih percaya diri kalau emang produk ini orang-orang masih responnya bagus gitu. Bahkan ada yang kemarin baru beli, sekarang udah repeat order lagi. Jadi dari sana saya nyimpulin kalau emang produk ini alhamdulillah diterima baik. Ini kalau yang saya pelajarin dari teman saya, dari ayah saya dan segala macam yang memang sudah lebih lama berdagang, sebenarnya dagang itu lebih ke kita main waktu untuk sabar gitu. Kadang kita nggak bisa kepengennya semua orang yang dagang pasti langsung laku keras, tapi mungkin ada prosesnya, ada waktunya. Kadang yang saya lihat nih, orang ketika lewat itu dengan kita desain gerobak seperti ini tentu langsung narik perhatian, tapi bukan berarti langsung beli juga. Jadi kadang sekali lewat narik perhatian, dia ngeliat oh iya, mungkin lewat kedua kali, mungkin ketiga kali dia bakal beli gitu. Jadi kalau menurut saya waktu dan juga ya tentunya doa, siapa tahu. Kadang rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Kadang ya yang namanya penjualan pasti ada turunnya gitu, ada naiknya. Mungkin di sana kita harus sabar, harus
mencari lagi solusinya gimana nih, kita inovasi lagi ke produk dan lain-lain dan promosinya. Yang paling susahnya lebih ke riset gimana bahan-bahan supaya benar-benar maksimal gitu dipakai. Soalnya kan yang namanya makanan pasti kita kejar-kejaran sama yang namanya kadaluarsa, yang namanya produk ini. Jadi kita teman saya gitu ya pas awal juga benar-benar riset gimana sih supaya bahan ini lebih awet, gimana sih supaya kondisinya tetap bagus dan segala macam. Itu kayaknya yang pas awal-awal selain untuk ngembangin resep juga masalah bahan itu yang paling berat buat ini. Bahkan pas udah nemuin standar yang di Kadu Gede, terus kita buka di cabang Cilimus, ternyata masih perlu adaptasi juga, kayak gimana cara nyimpen bahan dan pengelolaan gitunya emang butuh benar-benar riset lagi. Itu yang paling susah. Kalau untuk segi masak dan segala macem, karena udah ada ininya standar gitunya, jadi memang nggak susah sih kalau dari operasional, lebih ke penyimpanan bahan-bahan dan promosinya lagi paling buat pengenalan ke masyarakat di sini. Pernah nggak sih waktu pas pertama buat riset itu ngalamin yang namanya gagal gitu? Oh iya, pasti. Kadang kita dari menu aja, kadang kita bikin seperti ini, oh kok ternyata hasilnya seperti ini gitu. Jadi kita nyoba-nyoba lagi dari cara melipetnya, dari berapa banyak bahan yang kita pakai gitu, sampai hasilnya digoreng. Ngegoreng pun dicoba sampai akhirnya nemu alat dan juga cara trik untuk menggorengnya juga butuh riset juga yang panjang, terutama lebih ke masalah bahan gitu juga, cara penyimpanan dan segala macam ya, itu yang paling benar-benar makan waktu dan makan usaha sih itu, nyari-nyari tahu gimana caranya supaya benar-benar efektif gitu bahan-bahan. Kalau saya kebetulan masih bekerja sebagai karyawan, dan kalau ada waktu pagi sampai sore kerja, malamnya pasti di sini buat stay di sini. Sebenarnya dari bekerja saya ngelihat kalau penghasilan tuh stabil. Jadi memang kita nggak bisa bilang bisnis lebih baik, nggak bisa bilang kerja lebih baik, tapi memang dari kerja kita dapetin stabil. Sedangkan dari bisnis kadang ada naik turun, tapi memang ketika naik itu potensinya bisa benar-benar tinggi gitu naiknya gitu. Kita bisa dapetin omset yang benar-benar gede, istilahnya lebih-lebih dari orang yang bekerja. Kan kalau kita kerja, yang saya rasain ketika setiap bulan segitu ya akan segitu terus. Dan kebetulan ya kerja saya memang nggak ada kenaikan pangkat dan segala macam, otomatis muter otak gimana caranya supaya dapetin penghasilan yang lebih. Dan alhamdulillah ada teman saya ngajak join di sini, dan kebetulan Allah lancarin ini sampai bisa launching di sini ya, alhamdulillah sekarang dijalanin aja. Kalau untuk modal sendiri buka lumpia ini berapa tuh? Kayaknya sebenarnya nggak gede-gede amat sih ya, nggak bisa nyebutin nominalnya, tapi menurut saya ini bisnis yang bisa dibuka sama orang-orang dengan gaji UMR kayak saya gitu. Jadi nggak harus kayak orang yang penghasilannya gede atau orang yang mungkin anak orang kaya dan segala macam. Menurut saya aja yang gaji UMR itu bisa gitu, bisa ngediriin bisnis ini. Menurut saya asal mungkin ada kemauan dan juga ya manajemen keuangan yang baik. Kalau di Kadu Gede karena memang udah basis pelanggannya udah gede, udah banyak juga. Kadang di hari rame bisa 50 sampai 60 porsi di hari rame biasa. Kalau di sini memang belum sampai ke tahap itu, tapi karena memang karena baru awal juga, kita masih ngumpulin pelanggan, kita masih nyari perhatian orang-orang supaya mampir ke sini. Jadi memang kalau di sini belum ngejar sampai di Kadu Gede. Tapi alhamdulillah respon dari orang-orang ketika beli, responnya bagus, bahkan banyak juga yang repeat order. Jadi menurut saya produk alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, kalau untuk menu sendiri tadi ada yang spesial, ada yang baru ya. Iya. Itu idenya dari mana tuh? Sebenarnya kalau ini kita kan lihat kalau di TikTok dan segala macam gitu, dan kebetulan ketika teman saya nggak lama juga rilis, ternyata di Kuningan ada juga gitu, selain di Kadu Gede gitu ada juga. Tapi setelah dilihat mereka cuma punyanya yang asing aja gitu, kayak yang biasa beef patty, chicken, smoke rib gitu. Jadi
terpikirkan kalau gimana kalau lumpia ini nggak cuma asin tapi juga ada menu manis. Akhirnya keluarlah lumpia Choco Banana. Jadi ada unsur manisnya di antara yang menu-menu asin. Harapan kedepannya tentunya memperbanyak cabang dan juga mempunyai basis pelanggan gitu yang banyak yang menerima respon dengan baik gitu si produk ini. Kedepannya pastinya ingin untuk lumpia beef juragan ini sebagai franchise. Ya, untuk sekarang kan baru 2 cabang. Kebetulan selanjutnya akan buka lagi di cabang yang lain dan setelah menerapkan sistemnya udah beres nih, insya Allah buka untuk franchise buat orang-orang barangkali ada yang semangat aja ya, karena memang yang namanya dagang naik turun. Kalau menurut saya lebih ke kita harus sabar, harus lebih banyak doanya, lebih banyak ikhtiarnya. Mungkin ketika kita turun balik lagi kita introspeksi diri, apakah ini karena produknya, apakah ini karena promosinya, atau memang karena tempatnya atau karena apanya. Mungkin di salah satu itu kalau kita perbaiki bakal memperbaiki juga ke penjualan. Jadi tetap semangat aja buat semuanya para pedagang. Semoga dagangannya semuanya lancar, semoga laris.